Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat siang teman-teman semua. Semoga hari ini luar biasa. Dan buat teman-teman yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading bareng teman-teman. Oke, langsung saja. Kali ini saya akan bahas SIBA teman-teman ya. Lagi-lagi SIBA dan lagi-lagi SIBA. Karena apa teman-teman? SIBA lagi diserang hal positif tentunya teman-teman ya. Banyak serangan-serangan pembelian ya, lebih tepatnya teman-teman. Langsung kita lihat saya teman-teman. Di 10 jam yang lalu teman-teman, Watch Guru baru saja nge-share teman-teman ya. Saya langsung translate, oke, biar bisa kita bareng-bareng lihat ya teman-teman ya. Paus Shiba Inu terbesar membeli koin 3,2 triliun teman-teman. Ini ngeri ya, ini fantastik teman-teman. 3,2 triliun senilai 125 juta dolar teman-teman. Ini 125 juta dolar. 1 juta dolar itu totalnya ya. 1 juta dolar itu 14 miliar lebih teman-teman ya. Bayangkan, tapi di sini dibelinya 125 juta dolar. Jadi ya kalau uang Indonesia 14 miliar lebih dikali 125. Itu banyak teman-teman ya. Ini ngeri dan saya penasaran siapa sih si paus ini. Langsung kita masuk teman-teman. Langsung kita cek langsung. Paus Shiba Inu terbesar membeli 3,2 triliun koin senilai 125 juta dolar dalam 3 transaksi berbeda. Jadi dia ngambilnya 3 kali teman-teman ya. 3 kali beli totalnya segitu. Paus Shiba terbesar lahir lagi, paus misterius dan tidak dikenal itu membeli lebih dari 3,2 triliun koin Shiba senilai 125 juta dolar. Oke. Ini adalah transaksi paus terbesar yang pernah disaksikan Shiba Inu di bulan Desember dan ini baru permulaan. Jadi ada perkiraan akan ditambah lagi teman-teman. Ini gila. Nah, yang jadi pertanyaan teman-teman bagi saya pribadi teman-teman ya, ada apa sampai dari kemarin itu apa ya, orang-orang melakukan pembelian yang besar-besar gitu loh. Paus-paus ini kok tiba-tiba wake up ya, tiba-tiba bangun dan membeli. Kira-kira ada apa? Saya kan kemarin ya kalau saya nggak salah, ketika saya review SIBA, saya menjelaskan di situ kalau si paus, ada satu paus ya, Gimli kalau nggak salah namanya. Paus Gimli ini beli SIBA. Nah, dia beli di jam berapa gitu ya? 5 jam kemudian si SIBA ini tekan kontrak sama si Playsight ya kalau saya nggak salah, Playsight ya. Itu perusahaan besar juga yang ada di Australia teman-teman. Jadi si paus-paus ini tahu dia membeli karena dia tahu ke depannya ada project gitu loh. Itu yang bisa menjadi analisa singkat kita teman-teman ya. Jadi pertanyaan besar di saya itu, akan ada apa sih ini? Akan ada apa? Nah, tapi saya akan bacakan nanti rumor-rumornya teman-teman ya. Kita lanjut dulu teman-teman. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Ini kayak ini transaksinya teman-teman ya. Ini bisa kita klik di sini, nanti teman-teman juga langsung bisa masuk websitenya biar bisa langsung lah lihat saya ini ngomong benar apa enggak. Jadi di sini jelas teman-teman ya, dari real estate-nya. Jadi ada 1, 2, 3 pembelian. Ini status transaksinya teman-teman. Ini kayak bill transaksinya yang dilakukan sama si paus ini teman-teman. Ini banyak banget teman-teman ya. Identitas paus adalah misteri dan tidak ada rincian apakah itu individu, badan usaha atau lembaga keuangan. Jadi belum tahu ya ini yang beli satu orang atau perusahaan besar ya, atau perusahaan besar, ini masih jadi tanda tanya, atau enggak ini badan usaha gitu. Oke. Paus telah mendominasi SIBA sejak minggu terakhir bulan Juli dan ternyata trennya belum berhenti. Ada berita tentang paus Shiba Inu baru yang membeli token hampir setiap 2 hari. Nah, ada apa ini teman-teman? Setiap 2 hari membeli loh. Nah, saya akan review juga jika besok terjadi pembelian besar ya teman-teman ya. SIBA adalah salah satu token yang paling dicari di antara 100 paus ETH teratas dan komunitasnya terus berkembang. Oke. Baru kemarin seekor paus Binance membeli 99,9 miliar. Gila, ini ya, ini kemarin sudah saya review teman-teman. Kemarin 3,7 juta dolar juga dibeli teman-teman. Ya, benar si paus Gimli ini teman-teman. Nah, dan kali ini yang terbesar teman-teman ya. Selain itu tidak ada kelangkaan pergerakan paus di SIBA dan transaksi besar hanya meningkat dari hari ke hari. Gimli juga memiliki Ethereum, Hai, Mana, Phantom, Sand, Matic dan Engine teman-teman. Jadi mereka itu
bergantian ya, membeli. Nah, pasti ada apa-apa di belakang teman-teman. Yang saya curiga teman-teman ya, langsung kita lihat beritanya teman-teman. Nah, ini teman-teman ya. Langsung kita translate. Ini agak lucu gimana gitu teman-teman ya. Mulai terbaca pergerakan paus itu. Apakah pembuat token Squid Game membeli 3 triliun koin Shiba Inu setelah menipu orang? Nah, jadi ya teman-teman. Jadi dari Watch Guru ini dia agak apa ya? Bukan menuduh sih, dia agak curiga tepatnya. Dia agak curiga kalau pembeli Shiba itu adalah devnya Squid Game teman-teman ya. Dia hanya curiga ketika Squid Game itu rug pull ya, scam, uang dari pendapatan scam itu teman-teman dia pakai beli Shiba karena mirip dengan total waktu Squid Game itu scam. Oke teman-teman, jadi ya uang orang Squid Game kayaknya dilimpahkan ke Shiba nih. Tapi hal yang bagus dan hal yang bermanfaat bagi holder Shiba ya, menurut saya seperti itu. Oke, bentar kita translate teman-teman ya, biar kita bisa baca bareng. Oke, pembuat Squid Game membeli 3 triliun koin Shiba Inu setelah menipu orang. Nah, jadi dia masih mempertanyakan lah, karena sama totalnya. Oke, Wall Street melaporkan transaksi yang tidak biasa kemarin di mana seekor paus misterius ya, ini yang tadi ya 3,2 triliun teman-teman ya. Namun spekulasi tersebar luas bahwa paus itu bisa jadi ya. Ini translate-nya kurang baku teman-teman ya. Spekulasi terbesar luas bahwa paus itu ya bisa jadi itu adalah pembuat Squid Game dan memindahkan dana di Shiba Inu setelah menipu orang. Nah, teman-teman ya. Jadi mereka berspekulasi bahwa jangan-jangan ini uang yang di Squid Game mereka pakai beli Shiba biar hilang jejak gitu loh teman-teman. Ini ngeri ya bagi kita ya para holder Shiba. Kita nggak mau tahu, yang penting harga naik gitu loh, ya nggak teman-teman ya. Jadi mau dari uang apa dia pakai beli ya terserah. Tapi ini masih kecurigaan ya dari analis besar teman-teman ya. Karena total kerugian di Squid Game itu sama dengan ini 3,2 triliun teman-teman. Ini ngeri teman-teman ya. Dan ini paus-paus semua, saya sarankan teman-teman follow juga dan dan tetap pantau berita-berita dari paus ini teman-teman. Itu yang membuat kita bisa tahu token-token yang kita pegang ini proyeknya apa, dia sedang ngapain gitu loh. Itu fungsinya teman-teman ya. Analis kripto dan pasar saham Del Crypto menyebut pengembangan itu memuakkan dan menyebut pencipta Squid Game sebagai sampah. Jadi banyak yang benci waktu itu sama si devnya Squid Game. Tapi kalau saya untuk hari ini, kalau memang benar-benar ya devnya ya atau CEO-nya Squid Game itu memakai uang scam itu membelikan Shiba ya bagus lah ya. Saya nggak mau menafik teman-teman, bagus lah ya. Karena itu ya amal juga lah ya, dia beli kan naik, kita juga bisa cuan dikit-dikit lah untuk ke depan. Nah, tapi terlepas dari itu teman-teman, kita tetap akan fokus pada pergerakan Shiba. Karena apa? Tetap kita pantau Shiba supaya gini teman-teman, pembelian ini kita harus tahu ketika dia beli ini akan jadi apa, akan ada ke depannya. Dan yang pasti saya yakin ada sesuatu di depan teman-teman ya, ada sesuatu di depan Shiba ini, entah awal tahun 2022 atau penghujung tahun ini teman-teman ya, sekitar tanggal 20-an ke atas lah. Bukan target sih, prediksi saya itu. Jadi di atas tanggal 20 ini harga akan agak melambung. Ini prediksi saya teman-teman ya, tetap Dior. Semua keputusan ada di teman-teman semua. Dan berita terakhir dari Shiba teman-teman, saya langsung akan bacakan. Kalau kita lihat di sini teman-teman ya, pembelian token 3,2 triliun ini teman-teman, ini terjadi di 10 jam yang lalu teman-teman ya. Di 10 jam yang lalu ya teman-teman ya. Teman-teman perhatikan jamnya teman-teman. Si orang ini membeli 3,2 triliun di 10 jam yang lalu teman-teman ya. Nah, di 5 jam yang lalu teman-teman ya, saya mau lihat di 5 jam yang lalu bener terjadi juga kayak kemarin teman-teman ya. Di 5 jam yang lalu kan, kalau 5 jam yang lalu berarti si paus ini sudah beli dong, karena paus ini kan beli di 10 jam yang lalu. Nah, 5 jam kemudian
Bitstamp, salah satu platform perdagangan cryptocurrency terlama di dunia, akan mencantumkan Shiba di dalam beberapa hari ke depan. Nah, ini gila kan teman-teman. Jadi si orang-orang ini, investor-investor besar ini tahu, oh Shiba besok mau ngapain. Saya beli dari sekarang, bener kan? Yang beli teman-teman ya. Yang beli ini, yang tadi, yang 10 jam yang lalu teman-teman ya. Yang orang ini ya, entah dia yang foundernya, yang CEO-nya Squid Game atau apa, nggak peduli saya. Yang penting kan di sini saya akan bahas itu. Orang ini yang beli di 10 jam yang lalu sudah pasti akan cuan teman-teman ya, akan cuan setelah ini listing teman-teman ya. Setelah di listing di sini teman-teman ya. Setelah listing di Bitstamp ini. Ngerti kan teman-teman? Nah, itu kenapa saya bilang kalian follow dan banyak baca berita koin apa yang kalian pegang. Karena teman-teman, orang yang membeli tadi pasti cuan. Karena ketika listing di sini harganya bergerak, walaupun sedikit bergerak. Itu kenapa mungkin dia ambil dalam jumlah banyak. Ya teman-teman. Jadi walaupun nanti pergerakannya mungkin cuma 25%, tapi kalau contohnya gini dulu ya. Ketika listing di Bitstamp dan si Shiba ini naik 5% aja teman-teman ya, naik 5% aja ya, atau enggak gini, naik 1% aja, kita bisa lihat 1% itu dari 1 juta, dari 125 juta dolar ya teman-teman, itu sekitar 1% dari 125 itu dia bisa dapat sekitar 12 jutaan teman-teman ya. 12 juta, 1 juta 200 dolar teman-teman ya. 1 juta 200 dolar atau setara saya hampir 20 miliar lah. 16 miliar sekian. Nah, kita bisa lihat kan teman-teman. Jadi bukti bahwa kalau kita memang itu penting baca berita dan penting follow follow akun-akun well ini teman ya. Akun-akun dari paus-paus ini banyak kok, teman-teman bisa cari. Jadi begitu teman-teman ya. Kemarin juga terjadi seperti itu. Dibeli jam 1, jam 8 ternyata mau listing di ini. Dibeli jam 2 ternyata jam 4 mau listing di sini. Jadi mereka pintar. Itu kenapa saya bilang sesuatu yang besar akan datang ke depan di Shiba teman-teman. Saya yakin itu, saya yakin. Buat teman-teman semua, jangan juga dengar saya gini langsung percaya langsung, enggak teman-teman ya. Saya selalu berharap, saya nggak mau potong-potong jadi websitenya. Jadi gini teman-teman, perhatikan ya teman-teman ya. Setiap saya nge-review teman-teman, kayak masuk di suatu web ya. Saya contohkan ke teman-teman. Setiap saya masuk di suatu web, saya nggak pernah ngedit video saya itu dan motong di sininya teman-teman. Nggak pernah saya motong di sini. Biasa kan kalau kita lihat orang nge-review ya, nge-review dia potong di atas sini supaya apa? Orang nggak bisa lihat websitenya. Tapi saya nggak teman-teman ya, saya selalu lihatkan websitenya. Karena apa? Saya mau setelah saya review teman-teman bisa lihat, oh websitenya di sini, bisa cek sendiri gitulah teman-teman. Itu kenapa saya nggak pernah motong video pinggiran-pinggirannya biar kelihatan dari mana saya dapat itu semua. Oke, itu saja teman-teman. Ke depan prediksi saya teman-teman ya, prediksi saya pribadi itu Shiba akan melambung. Akan melambung ya, terserah mau percaya apa enggak, tetap dior kalian yang tentukan uang kalian. Oke, itu saja, selamat siang semuanya dan semoga sehat selalu dan pastinya sukses buat kita semua.